Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Java encapsulation ya, atau enkapsulasi. Jadi teman-teman, enkapsulasi itu adalah pembungkusan data ke dalam satu unit, ya, enkapsulasi. Ya. Pengertian dari enkapsulasi itu adalah bisa dikatakan sebagai apa ya, pelindung yang mencegah data diakses oleh kode dari luar pelindung tersebut. Jadi dia ya enkapsulasi, kita membungkus ya kode-kode tersebut. Lebih sederhananya lagi, dapat dikatakan bahwa enkapsulasi adalah teknik yang kita lakukan untuk memastikan bahwa data yang bersifat sensitif atau rahasia itu bisa disembunyikan dari user ya, atau orang lain yang tidak berhak. Mmm, Dua hal yang perlu diperhatikan untuk membuat enkapsulasi adalah pendeklarasian variabel atau atribut kelas dengan modifier private. Ya. Kemudian kita harus menyediakan metode setter dan getter untuk mengakses dan mengupdate nilai dari variabel private tersebut. Mungkin masih bingung sampai di sini. Nah, lebih baik kita langsung saja ke kodenya ya. Uh, Pertama-tama kita akan membuat satu kelas tambahan dulu ya, satu kelas tambahan eh, di kelas tapi masih dalam package yang sama. Apalagi kita akan mengolah data seseorang ya. Jadi kita coba tambahkan sebuah kelas baru bernama orang. Oke. Kemudian di kelas orang ini anggaplah kita mengolah data yang sensitif, misalnya identitas seseorang yaitu nama ya. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi bahwa variabel ini harus bersifat private ya. Private, nama, dan tipe datanya apa? String dan nama variabelnya. Jadi ingat kembali bahwa ada 4 akses modifier untuk atribut dan metode. Pertama adalah default, kemudian ada private, kemudian ada protected, dan ada public. Nah, kalau private, maka dia hanya bisa diakses dari kelas yang sama. Oke, kemudian kita deklarasikan, kita membuat sebuah metode, ya, metode set getternya dulu. Kita beri akses public, string, get nama. Namanya tidak mesti seperti ini, tapi hanya untuk agar kita tidak lupa bahwa ini adalah metode getter dan setter, ya kita beri get saja di depannya. Oke, kemudian get nama, di dalamnya ada operasi return. Karena sudah ada getternya, berarti kita harus membuat satu lagi, yaitu setter, agar kita bisa memodifikasi isi dari variabel nama. Sekarang kita buat public void set nama. Di sini karena kita akan menerima data dari luar kelas, maka kita menambahkan sebuah parameter. Karena nilai yang akan diterima adalah berupa nama orang, maka tipenya string dan new nama. Ini nama parameternya ya, atau nama variabelnya. Nah, di dalam sini beri this dot nama sama dengan new nama. Oke. Ya, sekarang kita akan kembali ke method main terlebih dahulu. Oke. Di method main kita membuat objek terlebih dahulu karena
di kelas orang semua metode yang ada adalah bertipe bukan non-static method, maka kita harus mendeklarasikan objeknya terlebih dahulu. Di orang, kemudian satu sama dengan new orang. Oke. Sekarang kita sudah berhasil membuat objeknya. Kemudian kita bisa memasukkan nama, memodifikasi ya. Atau begini, saya beri contoh dulu. Objek 1 dot set nama sama dengan bukan sama dengan, karena kita langsung mengirimkan nilai parameter ya. Kita memanggil metode, maka kita langsung mengisikan saja di sini. Misalnya Hasanuddin. Nama saja apa yang salah di sini? Stringnya kan? Ya. Setelah itu kita coba cetak system.out.println obj1.get nama. Sekarang kita coba run. Dari sini proses transfer datanya berhasil ya. Nama Hasanuddin ini dikirim ke objek 1, di mana di objek 1 terdapat pewarisan dari sini ya. Ya memiliki semua jenis metode ini juga. Jadi tadi objek 1 set nama itu, ini kan argumen yang kita kirim ini berupa string, itu Hasanuddin. Hasanuddin nanti akan masuk ke sini, string new nama. Kemudian isi dari variabel new nama ini akan masuk ke variabel nama. Ya, this.nama artinya di kelas dan metode saat ini ya, nama. Sehingga saat ini isi dari variabel nama adalah Hasanuddin. Kemudian ketika kita memanggil kembali, memanggil dari memanggil metode ini, maka yang dikembalikan adalah nilai nama karena kita memerintahkannya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita sama sekali tidak menyebutkan variabel yang menyimpan nama dari variabel yang menyimpan dari string ini kan. Kita sama sekali tidak mengetahui ya. Jika dilihat dari fungsi main ini, kita tidak mengetahui variabel yang menjadi tempat penyimpanan data dari nama ini. Ya. Nah, nanti kan set nama ini bisa diterima dari entah dari input keyboard atau tombol dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kelebihannya kalau kita menggunakan teknik enkapsulasi ya. Jadi ingat syaratnya bahwa variabel yang akan kita jadikan penampung data rahasia itu harus bersifat private dan untuk mengaksesnya atau memodifikasi isinya, maka kita memerlukan metode setternya, dan untuk menampilkan datanya kita membutuhkan metode getternya. Nah, kalau kita mengubah misalnya di sini kita mengubah ini menjadi, atau saya berikan contoh ya. Misalnya di sini saya langsung mengakses ya obj1 sama dengan ini nggak bisa sebenarnya, tidak akan muncul nama. Kita langsung mengakses variabelnya. Kan seharusnya bisa kan? Nama Adi misalnya. Ini pasti akan error karena ini private ya. Kita tidak bisa mengakses. Oke? Kecuali jika kita mengubah di sini menjadi public, maka kita secara otomatis tentu akan
bisa mengakses ini tanpa perlu menggunakan metode setternya, kita tetap dapatkan nama dari orangnya. Namun sekali lagi ini tidak aman karena kita bisa mengetahui nama variabel yang menampung dari data ADI ini. Jadi perbedaannya di situ ketika kita mengakses secara langsung dibandingkan dengan uh, menggunakan teknik enkapsulasi, ya. Jadi semoga teman-teman paham ya apa kelebihannya jika kita menggunakan teknik enkapsulasi ini. Tadi publik ya, sehingga kita bisa mengaksesnya secara langsung. Nah, jadi untuk syarat enkapsulasi, variabelnya harus private. Kemudian ada metode setter dan getter yang digunakan untuk memodifikasi isi dari variabel tersebut. Sehingga dengan begini, variabel tersebut hanya dapat diakses dengan menggunakan metode setter dan getternya saja. Tidak bisa langsung diakses secara langsung, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nama misalnya Hasanuddin. Ini pasti error, ya, akan error. Karena apa? Oh, maaf ini. Maksudnya nama, ini pasti akan error karena nama ini aksesnya adalah private. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan untuk teknik enkapsulasi ini. Semoga penjelasan saya bisa teman-teman pahami bagi programmer baru ya. Jika menurut teman-teman video ini menambah wawasan teman-teman, bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.